nikmat sehat, makan dipaca, dan ini harus kita syukuri nikmat yang terbesar. Salah satunya diberikan Allah kepada kita adalah nikmat sehat. Nikmat sehat ini kita syukuri, sanak dulurku, disyukuri. Mensyukuri nikmat ini bagaimana? Mensyukuri nikmat bukan cuma dari lisan kita mengucapkan alhamdulillah, tapi mensyukuri nikmat itu di hati kita tancapkan juga untuk menekankan ibadah kepada Allah, untuk menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih nikmat kepada kita, berarti Allah masih sayang cinta kepada kita. Kita yang dinyo Allah nikmat, sudah diberikan Allah nikmat sehat, kok masih maunya gak mau beribadah kepada Allah, masih suka bermaksiat kepada Allah? Mana letak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Aku bersyukur. Cobalah terbaring di rumah terkepok. Sen banyak, mobil mengkilat, rumah bertingkat, ya, bini berempat, misal. Ada bini empat kamu? Ada. Apa gunanya uangnya banyak? Apa gunanya mobil Alphard terparkir di depan rumah? Mobil Mercy terparkir di depan rumah. Paling jatuh mobilnya Inoparibon di depan rumah itu. Paling jatuh mobilnya. Tapi dengan itu semua yang dia miliki, tidak pacak dia nikmati. Kenapa? Karena dia sakit. Enak. Artinya apa? Ketika kita sehat kita syukuri. Jangan ketika sakit kaki baru ingat dengan Tuhan. Oh ya Allah, kinian ya Allah. Ketika kau sehat, dikasih uang, dikasih rezeki yang berlimpah, badanmu sehat, melangkah masih kuat, ya, ngayun tangan masih kuat. Kenapa? Ketika ada panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kenapa kau tidak ada tergetar sedikit pun di hatimu untuk melangkahkan kakimu menuju rumahnya Allah? Terkadang kita kalau dinyok sakit baru kita sadar, dinyok sehat lupa, dinyok sakit baru sadar, baru nak, oh ya Allah, momen kalau aku nak semayang tu lah ya Allah. Kalau lah sakit semayang, kau tak lemak kau asuk. Kalau gi sehat semayang lemak. Sen gi banyak, mobil gedo, rumah baru bertegak, ya, baru didirikan rumah. Bini laga, ada. Semua nikmat itu kita nikmati. Ya Allah, ketika kita beribadah badan sehat, kuat, lemak nian semayang Allahu Akbar. Insya Allah. Tapi mulai sakit semayang kok lah banyak nian sakit, rematik, aduh, penyakit kuhap, aduh. Era. Dan semayang kok tadi apa ke perut gue lah keroncong-keroncongan, hendak lemak semayang Allah. Ketika Allah kau banyak mikir Allah, lalu bunyi raut, raut, raut. Kalau sanggup semayang Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Lah tegak oman kalau mulai pinggang kau. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman, pegang pelak kita. Ar-Rahmanirrahim. Ada lemak gila. Ketika rukuk matu Allah. Kamu lu nyaju kok. Tapi ketika kita sehat, ya Allah, alangkah nikmatnya sholat itu.
maka perbaiki sholatmu, insya Allah hidupmu akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga sholatmu, insya Allah Allah akan menjaga dirimu. Istiqomahkan ibadah kepada Allah, insya Allah Allah akan selalu ada untuk kita. Kapanpun kita membutuhkan Allah, kapanpun kita berdoa kepada Allah, selalu kita ingat kepada Allah, maka insya Allah Allah pun akan selalu ingat kepada kita. Tapi kalau kita lupa kepada Allah, maka jangan salahkan Allah kalau Allah pun lupa kepada kita. Samu bini dengan laki, bawa kelik bini kita di rumah tu. Wah, ingat setengah mati dengan kamu yang risiko kok. Ingat nian, mikir, kadang nak makan bini di rumah tu tinggal, wah, kak catok lah makan apa belum ni. Ingat. Ya tak? Apalagi anaknya. Ketika anaknya nak risiko, ya Allah umat didampak, bini yang di rumah tu. Ingat. Ya Allah, anakku, ya Allah. Jangan ya Allah. Makanya saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang diberikan oleh Allah syukuri, sekecil apapun itu nikmatnya. Tapi kalau kau pandai mensyukuri nikmat itu, maka insya Allah nikmat itu akan merasa besar bagimu. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Kalau kita bersyukur nikmat Allah, maka Allah akan mendapatkan nikmat. Tapi kalau kau mengkufuri nikmat Allah itu, maka jangan salahkan Allah kalau azabnya sangat pedih. Maka jangan salahkan Allah ketika kau diberi tapi kau tidak bersyukur. Jangan salahkan Allah, jangan salahkan siapa-siapa kalau nikmat itu dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu kau sedang jadi orang yang berjaya, dulu kau mempunyai segalanya, tapi ketika kau lupa kepada Allah, Allah mengambil semua itu. Apa yang kau rasakan pada saat ini ketika itu semua nikmat sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka bersyukur kita jadi nikmat Allah. Kau dinyuk dengan kita banyak nian. Allah tuh sayang dengan kita, kasih dengan kita. Bersyukur kita nikmat sehat. Kita kau jadi manusia lah sempurna. Mata dinyuk dua, pacak ngelik kanan, pacak ngelik hidau, pacak ngelik ke depan. Ngelik janun yang agak balehoi pacak juga. Cuman jangan teman go sekali liwat baik, mau nyeliwat dikelik, mau nyelat liwat ke siko jangan pelak ngelek belakang lagi agina ada tak boleh. Mon sekali alhamdulillah namanya rezeki tidak sengaja nyeliwat tuh biduan liwat ada. Cuman kalau biduan liwat alang keilu biduan tuh. Iya saman. Iya cacam sampai ngelik melotot mata no mongo maka nikmat sehat ini syukuri. Kita lah sempurna dari Allah. Tangan kita masih sempurna, masih pacak bergerak, masih banyak ngengkam, masih pacak buat minggu, masih bisa untuk mengangkat kaki seperti itu. Hidung alhamdulillah dihadap Allah ke bawah. Coba lubang hidung kau ke pucuk nah. Kalau hujan nah mulu kita danggul. Yang dipayung bukan manpala, hidung kau dipayung dulu. Mulau hidung dipayung kecong. Mendak dipayung nanggung. Ayo masuk kalau. Ya, alhamdulillah. Maka hari ini kita bersyukur. Maka saya berpesan kepada sanak saudaraku yang ada di dalam ini, jangan pernah kau merasakan dirimu berkecil hati. Jangan pernah kau berputus asa. Hari ini mungkin ini adalah cobaan dari Allah, peringatan dari Allah. Masa lalu biarlah berlalu. Yang penting masa yang akan datang. Yang lalu biar berlalu. Lupakan semua itu. Ya kan? Lupakan semua itu. Dan kita berniat pada hari ini bermunajat kepada Allah hari ini ketika kita ada di dalam ko
Jam 2 bangun, semayang hajat, semayang tahajud, bersalat, taubat kita kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Ampuni segala kesalahanku ya Allah. Mungkin dulu aku khilaf ya Allah. Hari ini ya Allah, berikan kesadaran kepadaku ya Allah. Hari ini ya Allah, jadikan aku orang yang lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya ya Allah. Hari ini ya Allah, jadikan aku orang-orang yang istiqomah untuk selalu beribadah dan mengingat kepadamu ya Allah. Kita akan mati dulu. Daya hidup terus. Nak mati. Kalau mati, kau selesai apa gedo urusan? Hah? Tama berat urusan sekolah mati. Bukannya mati selesai, mati dem dikubur dem. Dah, justru ketika kita sudah meninggal dunia, urusan kita di alam kubur lebih berat lagi ketika kita hidup di dunia ini. Kenapa? Yang dihadapkan kita itu antara nikmat dan azab. Kalau banyak kita beribadah kepada Allah, istiqomah kita beribadah kepada Allah, sholat 5 waktu tidak pernah kita tinggalkan, puasa terus, saling membantu sesama kita kerjakan, fakir miskin kita santuni, anak yatim piatu kita bantu. Insya Allah Al-Quran yang setiap hari kita baca, sholat sunat yang kita kerjakan, puasa sunat yang kita kerjakan, taat kepada ayah dan ibu kita lakukan, maka insya Allah seluruh perintah Allah kita kerjakan. Ketika kita meninggal dunia, husnul khotimah, masuk ke dalam kubur, nikmat yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada nikmat, ada azab. Tinggal pilih, nak nikmat apa nak azab, nak lemak apa nak saruk. Hah? Tak lemak. Pasti kamu lanang kau nak lemak tu lah, ada nak saruk. Hidup nak lemak, kau naik nak pucuk terus dengan belah bawah. Iya kan? Iya. Bu, lah. Sanak dulurku, ya, kita akan mati. Namun ketika kita hidup di muka bumi ini, selalu beribadah kepada Allah, taat atas perintah Allah, taat kepada seluruh perintah Rasulullah, menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita, sholat kita kerjakan, sunat kita kerjakan, yang wajib kita kerjakan, saling membantu dengan sesama, hablum minallah kita laksanakan, hablum minannas, alhamdulillah baik bagi kita. Seluruh perintah Allah kita kerjakan, baik yang wajib, yang sunnah kita kerjakan, dengan tetangga kita baik, dengan dulur kita baik, tak kata orang benci dengan kita, agam kalau orang dengan kita, maka insya Allah ketika kau mati nanti, mati dalam keadaan husnul khotimah, dan insya Allah kita akan menjadi orang yang baik. Tapi kalau kita kok dengan semayang segan, wah udah kau usuk bang, hayalal palau, yung lagi tidur tu jam 4 subuh tu apa, kalau lagi capek dalam bang, dadu azan, kalau lapo. La ilaha illallah. Kata yung di situ, hai, mano lah gua nak semayang katanya. Yung setengah ngebang pun yang ngasuh tidur bukannya ngebang. Oh, ya Allah. Panggilan itu muazin cuman mengingatkan kepada kita ini waktunya masuk, waktunya sholat. Maka kata Pak Kalapas tadi, sholat itu yang untung ruginya kita dewek. Sekalipun kita sholat, untungnya kita. Kalaupun kita tidak sholat, rugi ya kita itulah. Bukannya tetangga kita yang rugi. Maka kalau semayang kau jangan dianggap main-main semayang. Ingat, ada nikmat, ada azab di dalam kubur. Ketika kau tidak pernah melaksanakan ibadah kepada Allah, solat kau lalaikan, perintah Allah yang lain kau lalaikan, tak pernah sedikit pun kau ingat kepada Allah. Dengan tetangga kau tidak ada yang baik, dengan saudara kau tidak ada yang baik, orang tuamu kau buatkan netes air mata selalu setiap hari orang tuamu.
Bagaimana kau akan mendapatkan ridho dari Allah sementara ridho orang tuamu tidak pernah kau raih? Sehebat apapun kamu, banyaklah ibadah kamu, kalau sempat sampai meneteskan air mata ayah dan ibumu, jangankan surga, bau surga pun anak yang durhaka kepada ayah dan ibunya, dia tidak akan pernah menyium baunya surga. Apalagi nak masuk. Maka ketika kita banyak ibadah, nikmat akan kita terima. Tapi kalau hidup di muka bumi ini tidak pernah kita beribadah kepada Allah, segan kita beribadah kepada Allah, selalu berbuat maksiat kepada Allah, selalu durhaka kepada Allah, selalu melanggar perintah Rasulullah. Ya Allah, bayangkan kuburan yang cuman berukuran 2 meter panjangnya, yang lebarnya mungkin cuman 50, 80. Ya Allah, sempit kuburan itu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Ketika badan kita sudah terbujur kaku, terbaring kita di dalam kuburan itu, dibungkus dengan kain kafan, dibantalkan dengan mantel yang terbuat dari tanah, dihadapkan arah ke kiblat muka kita. Setelah itu ditutup dengan papan, ditimbun dengan tanah. Ketika sudah ditimbun dengan tanah, kau akan ditalkin. Setelah ditalkin, kau akan ditinggalkan oleh sanak saudaramu. Istrimu pulang, anakmu pulang, tetangga pulang, boloplek CS-mu mulai kabeh. Yuk, bestimu pulang, pulang semua. Hanya tinggal kau sendirian di dalam kubur. Tidak ada teman, tidak ada saudara. Yang akan menemani kau di dalam kubur adalah amal ibadahmu ketika kau hidup di muka bumi. Di dalam kubur, ada nyanyinya, ya, ada sebujur bangkai, ada lagu kain kafan. Ya Allah, kalaulah di dalam kubur itu bagaikan ya Allah. Maka ketika kita mengikuti orang dalam proses penguburan orang yang meninggal dunia itu, ketika mereka dimasukkan si mayat ke dalam kubur, renungi suatu saat kita juga pasti akan merasakan seperti apa yang dirasakan saudara kita pada saat ini. Ya Allah, ketika kita sudah ditinggalkan 7 langkah, sanak saudara keluarga kita meninggalkan kuburan ini, maka akan datang 2 malaikat yang akan memberikan pertanyaan kepada kita, yang akan bertanya kepada kita. Ketika amal ibadah kita banyak baik, maka kita insya Allah tenang di dalam kubur. Tapi ketika kita bergelimang dosa, belum sempat kita mohon ampun kepada Allah, belum pernah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siap-siap ada malaikat. Malaikat apa yang tanya dalam kubur itu? Mungkar dan nakir, tak kenal lelah, melibas cambuk ke seluruh tubuh di dalam kubur. Ya Allah, dewean. Maka hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah, tanam amal ibadah kita kepada Allah, perbanyaklah kita beribadah kepada Allah. Hari ini kau menjadi orang yang kuat, belum tentu besok kau menjadi orang yang sakit. Hari ini kau menganggap sehat, siapa tahu besok Allah berkehendak lain, kau bukan lagi sakit, langsung dipanggil oleh Allah, langsung meninggal dunia, belum sempat kau bertobat kepada Allah. Maka insya Allah kita hanya berharap kepada Allah. Mumpung kita diberikan kesempatan, lemak kamu di dalam gua. Lemak di dalam udah. Lemak. Lemak. Ya. Di mana be tempat lemak. Apalagi di dalam kau. Makan tinggal makan, minum tinggal minum, merokok tinggal merokok, nak bengkir begawe dah. Dak bengkir begawe kamu kan? Dah, mana sempat. Inilah pelajaran, kesempatan kita untuk menanamkan diri kita, bekal
kelak menjadi orang yang lebih baik lagi. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa ini pasti akan mati, saudaraku. Kita tidak hidup selamanya, pasti kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kapan, di mana, sedang apa, kita tidak tahu. Apalagi sholat, kita dipanggil Allah, alhamdulillah. Kemarin malam ada orang yang ngaji ketika peringatan Isra dan Mi'raj, membaca ayat suci Al-Quran ketika sampai ayat Subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haula linuriyahu min ayatina. Ketika membaca linuriyahu min ayatina, sang qori terjatuh dan langsung meninggal dunia pada malam kemarin. Insyaallah. Insyaallah, luar biasa. Maka orang itu akan meninggal tergantung kebiasaan ketika dia hidup di muka bumi ini. Kalau nyo rajin ngaji, insya Allah mati dalam keadaan rajin ngaji. Mau nyidang rajin solawat, insya Allah mudah-mudahan mati kayak dalam keadaan bersolawat. Kalau nyo sedang sedekah, insya Allah mati kayak mudah-mudahan dang sedekah mati. Nah yang takutnya mati dang pas wudunya di roman ko galak selot depan HP udah bini bayu makan lu bayu minum dah apa yo ketika digoyang uman galok-galok HP uman sok badannya minuman galok lala mati deh kok. Orang nanya kapan mati tadi ya pegawai mati dang apa mau wae dang main HP ku kuliah ku dang nyelot pian. Wah meninggal dunia Muhammad Catok. Pelan Catok mati. Kapan Catok mati? Sertang. Sakit dah. Pegawai mati pelan mati. Ai kate alang kiluak mati Catokon. Jadi lo cuman oh nyidang semayang subuhnya, dang berdoa kunutnya. Dang berdoa kunut go. Imam gola sujud, makmum lah sujud kalau tinggal ngisuang be kita gak mau. Kami pakam doa kunut uang lah sudemnya lagi pada doa kunut atau priwat doa kunut gue jadi patut priwat bekas apa tadi kali belakang terjatuh kalau alhamdulillah mati dalam keadaan doaku kunut. Nah kacatok mantu kacatok maka rajin semayang subuh jangan lupa doa kunut insyaallah ya amin ya robbal alamin. Ini kita peringatan Isra dan Mi'raj meneladani semangat perjalanan Nabi dalam menghadapi hidup. Rasulullah itu semangatnya luar biasa. Ketika beliau masih kecil, masih dalam kandungan sudah ditinggal ayahnya. Dari kecil miluh nek nangnya, diasuh oleh pamannya. Berjuang sendirian Rasulullah. Rasulullah tidak putus asa. Semangatnya luar biasa ketika berjuang untuk menegakkan kebenaran, ketika berjuang untuk agama Islam luar biasa. Dalam perjalanan Rasulullah itu banyak lika-likunya. Ketika beliau berjuang di Taif akan menyebarkan agama. Ketika itu dia dilempar orang, ternyata Nabi nganggap, Nabi sangko akan diterima oleh orang Taif, tapi ternyata ketika sampai di Taif bukannya diterima dengan baik Rasulullah. Malah dilempar Rasulullah sampai berdarah Rasulullah. Nah kita hidup kok seperti itu juga banyak perjuangan gitu. Banyak lika-liku kehidupan ini. Terkadang senang, terkadang susah. Terkadang lapang, terkadang rimpit. Terkadang naik, terkadang turun. Maka bagaimanapun perjalanan hidup ini, kalau kita landasi dengan akidah, dengan iman, dengan sabar, maka insya Allah kehidupan
yang mungkin hari ini kita hadapi akan lebih tenang lagi kalau kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah di dalam surat Al-Fatihah itu apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu aku menyembah, dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Mintalah kepada Allah sebelum kita minta dengan orang lain. Berdoa kepada Allah baru kita berusaha dengan orang lain. Jangan minta dengan orang lain dulu, minta tolong dengan orang lain dulu baru ingat dengan Allah. Iya kalau tetangga kita sanggup untuk membantu kita, iya kalau keluarga kita mau membantu kita. Kalau tetangga kita tidak mau membantu kita, bagaimana kita baru mengadu kepada Allah. Makanya tempat yang baik untuk mengadu pertama kali kepada Allah. Setelah mengadu kepada Allah baru kita berusaha dengan sesama kita manusia. Kalau itu sudah kita lakukan, insya Allah akan dipermudahkan oleh Allah. Kalau kita sandarkan kepada Allah, kalau kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Nyembah kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Minta tolong dengan Allah. Ya, minta tolong dengan Allah. Tidak usah kita risau perjalanan. Tidak usah kita takut. Rezeki sudah diatur oleh Allah. Sekalipun rezeki itu sudah diatur oleh Allah, tapi diiringi dengan usaha. Jangan pula berkeyakinan dilatat teman kok nak pegawai rezeki lah diatur Tuhan. Iyo Allah tulah ngatur mon kamu ada usaha, mon kata usaha cok mano di dalam kola ya Allah. Bini ngajak motongan, bini ngajak ke pasar jualan ngan. Payo kak kita motong, payo kak kita panen sawit dila motong. Jadi berdoa we. Doa terus pagi berdoa, sudah subuh berdoa, matahari timur lagi berdoa. Alabam kak lum sudah doa terus. Wan semayang duha, nyimin semayang duha, sudah semayang duha berdoa, sudah berdoa maco lagi Quran, sudah tuh sholawat. Kailah nak lohogi di dalam kamar. Apa yuk kak makan siang, nak main makan kayak dulu, berdoa dulu. Mencari. Sudah kita minta dengan Allah, Allah akan memudahkan rezeki itu lewat usaha yang kita kerjakan. Tapi kalau kita meminta kepada Allah, dah kata usaha kita, acok mano. Ya Allah, mintalah ya Allah, jano tu kaki betunak denganku ya Allah. Lamun awak nak dengan jano tu, awak berdoa be. Lah jano tu yang ngelik muka dan ndak lah. Maka nak usaha ke rumah jano tu, keliak jano tu cocok apa dah. Cuman mun kamu lah katik bini, mun kamu gedo bini dia lah ngotek jano du. Kotek lah yang rumah tu lah. Sokoman baik jano dengan yang di rumah gue sokoman baik. Kalau nyimakai sabun Lifebuoy sama-sama sabun Lifebuoy, koman tulah kamu sabun Lifebuoy dah. Singo merek Lifebuoy, bayak nyong abang, nyong kuning, nyong hijau sokoman baik. Ya dah. Dak kate cerita we sabun Lifebuoy mamu solar dak kate. Singo Lifebuoy tetap Lifebuoy. Ya? Ya dak? Iya, kok dak. Sebenarnya bini kita di rumah itu paling belaga. Belaga itu kan kata Pak Kalapas itu relatif, tergantung kita yang menilainya. Kamu tahu uang Afrika dak? Uang Afrika yang hitam-hitam. Tahu kan? Belum kate terjadi, jarang terjadi uang Afrika itu betunak dengan uang Eropa. Walaupun hitam-hitam uang Eropa itu putih-putih, uang se-Afrika go bang ndak selero go ngelik uang putih itu. Ni selero lah ngelik nyong sesamunya Afrika hitam-hitam tu lah. Iya. Kenapa? Cantik itu relatif. Siapa pemain bol yang hitam? Tahu pemain bol yang hitam? Hah? Siapa? Banyak kan? Bawa klik bini banyak yang seroman-roman dengan ni itulah. Padahal kalau ni nak artis Indonesia kau ni gaji sakai, apalagi gaji sakai
per minggu, per bulan, per tahun, kontra apa be kena beli galo. Tapi ada dak jinak dengan Indonesia, dak ni nak sesama yang sama Afrika tu lah. Berarti apa? Cantik itu relatif. Nem, pokok lipoy di rumah kamu ilu-ilu tu lah. Kamu nak nyongkok, woi. Kata Rusai Pendiat ku ingatnya di syairnya itu apa? Belagak-belagak lah bini muda pasti nak balik ke bini tua. Yo, ya dah. Pokoknya kita yang penting berjuang dalam hidup ini. Berjuang harus diusahakan dengan usaha kita. Berjuang harus disertakan dengan doa. Insya Allah perjalanan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan Isra Mi'raj tuh. Kau baru Nabi nak berangkat ya. Kita baru Isra Mi'raj ya. Kenapa Isra dan Mi'raj itu? Hah? Nabi di Isra dan Mi'raj itu pelan. Tahu dah alasannya? Pelan. Kenapa? Salah satunya kalau di Al-Quran linuriyahu min ayatina, Allah akan menunjukkan kebesarannya. Terjadinya Isra dan Mi'raj itu ketika tahun itu disebut dengan tahun kesedihan. Rasulullah sedang sedih. Yang pertama kesedihan Rasulullah pada tahun itu, istri tercintanya Khadijah meninggal dunia. Sedih Rasulullah. Siapapun orangnya, ketika ditinggal oleh orang yang dia cintai, pasti sedih. Rasulullah sedih ketika itu. Ditinggal Khadijah. Sedih. Nangis Rasulullah. Sedih Rasulullah. Ya. Sama yang kita. Nabi bersedih ditinggal bini, apalagi kita. Kira-kira kita sedih tak ditinggal bini? Sedih. Walaupun bagaimanapun keadaan istri kita itu, karena kita pernah hidup bersamanya, ketika dia meninggal dunia akan datang rasa sedih kepada diri kita. Setelah itu siapa yang meninggal? Pamannya Abu Thalib. Meninggal dunia pada tahun itu. Tambah sedih Rasulullah. Ketika Rasulullah sedih inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk datang kepada Rasulullah, untuk mengajak Rasulullah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah terjadi perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inti dari perjalanan Isra dan Mi'raj ini, Allah memerintahkan kepada Muhammad dan kepada umatnya untuk melaksanakan sholat. Hadiah terbesar dari Isra dan Mi'raj ini adalah perintah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Bersyukur cuman 5 waktu. Pertama kali Allah ngenyuk merintah dengan Rasulullah itu, Muhammad, aku perintahkan kepadamu dan umatmu sehari semalam melaksanakan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. 50 waktu co palamun 50 waktu asok kulita. Pak Muman tidak sempat gigi nak piket, baru nak pakai sepatu piket ko. Allahu Akbar, bicul lagi sepatu. Azan, lah sudah sholat baru nak keluar munasin motornya, baru tengkol motor go, serangat motor go, azan lagi kak catokan nih, kak catok azan. Allahu Akbar, belum jadi berangkat ke kantor lo, ngangat motor dulu, mana si sholat dulu. Lah sudah sholat kok tadi baru keluar, baru setengah perjalanan lah azan lagi, beradu lagi, sholat lagi. Pokoknya dari rumah jam 8 sampai ke kantornya jam 12 baru sampai ke kantor. Kenapa? Sholat dulu. Ketika mendapat perintah sholat itu turun Nabi Muhammad di langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim. Setelah langit ke-7 turun ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Ketika bertemu dengan Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, apa yang kau dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi Musa, aku dan umatku diperintahkan Allah melaksanakan sholat sehari semalam 50 waktu. Pada waktu itu membahas gitu, itu masalah Nabi Musa. Wah Nabi Muhammad nih. Kemudian bahas cowok kita. Wah Nabi Muhammad, naik lagi minta dengan Allah, minta kurang, minta diskon.
Aku dak yakin Nabi Muhammad katanya. Aku lah nyubok dengan umatku. Umatku gede-gede. Umatku kuat-kuat Muhammad. Tinggi-tinggi Muhammad. Dak sanggup mereka ya man. Apalagi umatmu kecil-kecil, banyak kesibukannya. Apalagi umat-umatmu yang lemah Muhammad. Nabi Musa cak elah tahu umat Muhammad go penjaga-penjaga tu. Apalagi umat kawan Nabi Muhammad katanya. Naik lagi, minta lagi dengan Allah, minta diskon. Naik Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Ini perjuangan perjalanan Rasulullah untuk kita, berjuang untuk kita. Dari 50 waktu dikurangi oleh Allah jadi 40, jadi 30, jadi 20, jadi 10, sampai turun naik Rasulullah minta. Lah terakhir ketika dia turun ke langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi Musa, apa kata Nabi Musa? Muhammad, bagaimana? Berapa yang diperintahkan Allah kepadamu dan umatmu? Kata Rasulullah, bagaimana? Ya Nabi Musa, aku dan umatku diperintah menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Ketika lah dapat kabar 5 waktu, kau Nabi Musa gigi nak ngusul ke lah. Apa kata Nabi Musa? Muhammad minta lagi dengan Allah, kurang lagi, tak sanggup umatmu 5 waktu di Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Nabi Musa, saya percaya dan saya yakin, saya dan umat saya akan sanggup melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Untung pula Nabi tidak jadi naik lagi. Seumpama Nabi naik lagi minta usul dengan Tuhan, asokku dinyuk Tuhan lagi. Ya Muhammad, kalau komantu dilamu, komantu lah 3 waktu baik Muhammadnya. Bertemu lagi turun lah dapat 3 waktu, bertemu Nabi Musa pocak Muhammad 3 waktu. Minta lagi Muhammad membaca. Baca kurang lagi, naik lagi. Asokku Nabi Muhammad naik lagi. Asokku dinyuk Allah. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang, apalagi dengan kekasihnya sendiri Nabi Muhammad. Seumpama Nabi Muhammad naik lagi, minta lagi, ya Allah aku asok tak yakin ku dengan umatku. Apalagi yang jak Banyuasin, yang jak si Muratara, aku yang jak Siko ya Allah. Apa kata? Asok pun nak dikurang. Sudah Nabi Muhammad kalau komantu sekali baik. Tapi tak Nabi Muhammad yakin karena umatnya akan sanggup melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Sampai saat ini kenyataannya alhamdulillah banyak umat Nabi Muhammad yang memang betul-betul sanggup melaksanakan sholat 5 waktu. Banyaklah yang semayang kini daripada yang tak semayang. Apalagi yang di LP kok sama yang galau kate yang tak semayang. Semayangnya husuk-husuk galo, semayangnya iluk-iluk galo, semayangnya lah padek-padek galo. Ayat ngak gi makai ayat kuluhu, nganginyo makai kula uzubrobil nas, dak pakai gi kula uzubrobil palak di LP ko. Paling kecil di LP ko iza wa qatil waqi'ah. Alhamdulillah. Aku kalau aku galak imam di LP aku takut sih imam maco kulhu bakal kita tahu belakang ustad kelas kulhu di padek kami tak kalau kelas kulhu dan aku takut juga dengan kamu di dalammu. Padahal awak kok kalau nak jadi imam disuruh jadi imam tu awak tu nak nala ayat yang pendek daripada ayat yang panjang. Kenapa? Kalau ayat yang pendek tu banyak yang agam, banyak yang senang. Kalau ayat lah panjang tu banyak berutuk. Apalagi makmum belakang tu banyak nian. Ada yang merek bodrek, ada yang merek migran, ada yang merek konidin, ada yang merek antalgin. Apalagi belakang imam tu merek antalgin, penyakit sakit gigi. Bertemu imam macam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah. Oi, yang mereka antalgin pasnya belakang mam, sakitnya gigiku mam. Laisa liwaqatiha kazibah. Sama buku tua Kau baca sekali lagi kau belempang. Nah yang merek konidin tuh yang bahayanya tuh.
sebelah tuh. Kapidatur kung tambah kan kunidin batu iza waqatil waqi'ah padahal nyelum nak batu dibuat-buat batu. Nah ada lagi yang pakai promak plasiko. Wah yang pakai promak bogal megang perut. Iza waqa'atil wa. Oh mam gaca mam. Nah apalagi wak-wak yang ngatuo lah penyakit mati. Enak. Tegak dak lurus go ketika imam go amat ayat panjang wah banyak yang gerakan goyang kanan goyang kiri iza waqa'atil waqi'ah laisa ya apa mamu gacang maka ketika kita jadi imam jadilah imam yang baik yang adil kelik keadaan makmum di belakang go enak. Kalau nyak makmum belakang go hobi ayat pendek mau nyiu sekali roman catok hobi ayat panjang catok sudah ayat panjang mau hobi ayat pendek dah ayat pendek baik. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Jangan mentang-mentang ngaji tadi ngaji ilmu tajwid wah enak kenunian tajwid Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita sholat, perbaiki sholatmu, insya Allah Allah akan memperbaiki hidup. Ya, intinya pada peringatan Isra dan Mi'raj ini, ketika Rasulullah mendapatkan 5 waktu dalam sehari semalam turun Rasulullah. Maka sampai saat ini sholatnya tetap 5 waktu, iso 4 rakaat, subuh berapa rakaat kak jatuh? 5, 2, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 4 rakaat, iso, subuh, lohor, asar, maghrib, huruf besar di depannya disingkat menjadi Islam. Ciri orang Islam itu salah satunya adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau kau sudah melaksanakan sholat 5 waktu, maka insya Allah yang lainnya akan mengiringi. Kata Rasulullah apa? Awwalu ma yuhasibu yaumal qiyamah as-sholat, yang akan dihitung pertama kali di hari yaumal qiyamah nanti adalah tentang sholat. Ditanya semayang bini lum ditanya, umah lum ditanya, laki mucok mano ndak ditanya dah. Yang ditanya mak mano semayang kita. Maka perbaiki sholat kita. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, rajin-rajinlah kita beribadah kepada Allah, tanamkan niat di dalam hati untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah dengan kita beribadah kepada Allah, dengan kita mengabdi kepada Allah, dengan kita sujud kepada Allah, dengan kita pasrahkan diri kita kepada Allah, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang berkah, menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir pesan saya, ingat kita ini akan pulang ke asal kita, karena kita tidak selama-lamanya ada di muka bumi ko. Kapan, di mana, sedang apa, insya Allah kita semua tidak ada yang tahu. Dan insya Allah mudah-mudahan masih kita diberikan Allah kesempatan hidup ini, mudah-mudahan kita diberikan Allah untuk istiqomah dalam beribadah. Semakin hari kita diberikan kesehatan, semakin hari kita gunakan kesehatan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita semua. Walaupun hari ini kita masih di sini, jangan pernah kita berkecil hati. Mungkin ini pelajaran bagi kita, dan untuk kedepannya tanamkan niat dalam hati untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Kalau kita menjadi orang yang lebih baik lagi, insya Allah kita akan santai hidup, kita akan berkah hidup, kita akan diridhoi hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir pesan awak tuh tadi, yang atasku ke depan kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah.
Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Dengan istighfar maka insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Kita semua adalah hamba-hamba yang bergelimangan dosa. Tidak ada sedikit pun orang yang tidak mempunyai dosa kepada Allah. Termasuk saya pribadi adalah orang yang paling banyak dosa kepada Allah. Saya mengaku dosa saya masih banyak kepada Allah. Maka rajin-rajin kita beristighfar kepada Allah. Memohon kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Insya Allah sebesar apapun dosa yang pernah kita perbuat kepada Allah, kalau kita betul-betul beristighfar, memohon ampunan dari Allah, maka insya Allah dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih sayang Allah seluas lautan itu belum ada apa-apa. Lebih luas daripada lautan itu ampunan Allah. Jadi sebesar apapun dosa kita kepada Allah, kalau betul-betul kita memohon ampun kepada Allah, insya Allah dosa ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dengan sholawat. Karena sholawat ini adalah salah satu cikal bakal kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di hari Yaumul Qiyamah, ketika matahari tinggal sejengkal di atas kepala kita, ketika matahari tinggal satu kilat di atas kepala kita, bayangkan panasnya luar biasa pada saat itu. Tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Dan pada saat itulah orang-orang yang rajin bersolawat, insya Allah ketika matahari ini tinggal sekilang pada kita, maka insya Allah mudah-mudahan pada saat itu syafaat Rasulullah akan kita dapati. Makanya ketika kita hidup di muka bumi ini, salah satu syarat ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah, perbanyak dirimu untuk bersolawat kepada Rasulullah. Setiap hari kau bersolawat kepada Rasulullah, insya Allah itu menjadi tabungan kita untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Perbanyakkan dirimu untuk berzikir kepada Allah. Perbanyakkan diri kita, waktu kita untuk mengingat kepada Allah dengan membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Perbanyak diri kita untuk berzikir dengan membaca kalimat la ilaha illallah. Ketika kita membaca la ilaha illallah, tancapkan di dalam hati kita la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti kita sudah meyakinkan betul-betul tempat bersandar yang terbaik itu adalah Allah. Ketika kita baca la ilaha illallah, jangan dibuat mainan. Serius ketika baca la ilaha illallah, itulah tahlil kita kepada Allah. Ketika kita baca la ilaha illallah, tanamkan dalam hati kita, zikir, khusukkan kepada kita. La ilaha illallah. Jangan sampai belore. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ambil ngelitnya kau, tok padek pelakawan la ilaha illallah. Ngagap lah, ayo la ilaha illallah. Yang depan kaki la. Kalau kita baca la ilaha illallah, duduk yang baik, duduk yang rapi bersino.
Jangan sambil selonjoran kaki sambil nyukil gigi macam la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ilok-ilok kita baca la ilaha illallah. Ya, setelah kita baca la ilaha, berzikir kita kepada Allah. Ketika kita banyak mengingat Allah, maka insya Allah Allah akan banyak mengingat kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Inilah yang bisa saya sampaikan kajian pagi ko. Mudah-mudahan ada hikmahnya, walaupun dikit, yang penting masuk, yang penting ada hikmahnya. Biar dikit, biar pendek, asal masuk. Kalau apa yang awak sampaikan, daripada panjang masuk separuh, maksudnya lemaklah pendek. Kau pilih mana? Pendek masuk galau, apa panjang masuk dikit? Mudah-mudahan pendek kok masuk kah galau. Ya dah, insya Allah berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Itu yang saya sampaikan, kurang dan lebih mohon maaf kepada Allah, mohon ampun apabila ada kata-kata yang salah itu datang dari pribadi saya pribadi, dan apabila ada kata-kata yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat merayakan peringatan Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan dengan peringatan Isra dan Mi'raj ini akan menjadikan kita ke depannya meneladani perjalanan Rasulullah, dan mudah-mudahan ke depannya kita menjadi hamba-hamba yang istiqomah, terutama di dalam beribadah salat 5 waktu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga salatmu, insya Allah Allah akan menjaga hidupmu, dan ketika kita sudah berada di hadapan Allah kelak, mudah-mudahan kita galok-galoknya bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Mun awak kelik kini kola muka-muka surga galo. Amin. Muka neraka kategi galo. Amin. Insyaallah masuk mati gi masuk surga galo-galoknya. Amin. Nak masuk surga? Mati dulu. Cok mana nak masuk surga dan nak mati? Nak masuk surga? Nah, mana mati? Ngan, ada jadi. Nak masuk surga, mati dulu. Insya Allah selamat siksa kubur. Insya Allah kaki masuk ke dalam surga bertemu dengan bidadarinya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nak bidadari? Mati dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu. Doa. Nah, doa. Mari kita berdoa, mudah-mudahan acara kita ini diberkahi oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukabi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا يا الله في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا الله. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا الله. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا الله ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampuni segala dosa kami, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa suami kami, dosa istri kami, dosa anak-anak kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, begitu banyak dosa yang kami perbuat ya Allah, baik dosa yang sengaja, yang tidak sengaja, yang kecil, yang besar ya Allah. Maafkan kami, ampuni dosa kami ya Allah. Tidak ada zat yang mengampuni kecuali Zat-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, kuatkan iman kami, kuatkan sabar kami ya Allah. Jadikan kami semua orang-orang yang istiqomah menjalankan ibadah kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, jadikan kami semua orang-orang yang lebih baik ke depannya ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami,
terkhusus untuk orang tua kami ya Allah yang telah meninggal dunia, ampuni dosanya ya Allah, lapangkan kuburannya ya Allah, kumpulkan bersama orang yang kau cintai di dalam surga ya Allah. Dan untuk orang tua kami yang masih hidup ya Allah, sehatkan badan mereka ya Allah, sehatkan mereka ya Allah. Ya Allah, jangan kau cabut nyawa kami sebelum kami berbuat baik dan berbakti kepadanya ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami menyembahnya, kepadamu kami mohon perlindungan ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang saleh, anak yang salehah ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ya Allah, berikan kami husnul khatimah ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang selalu bertakwa kepadamu ya Allah ya Rabbal alamin ya Rabbal alamin. Jadikan kami orang-orang yang lebih baik ya Allah, yang sadar akan kebaikan yang kami perbuat masih kurang ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang rajin melakukan kebaikan ya Allah ya Rabbal alamin. Jauhkan kami dari perbuatan maksiat ya Allah. Jauhi kami ya Allah dari perbuatan maksiat ya Allah. Dekatkan kami dengan amal-amal soleh ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu